Menuju persidangan kasus Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam, Liga Akbar Cahyana alias Gaga kembali dimintai keterangan dan mendatangi Polda Jabar, didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Dalam kesempatannya, Gaga memberikan kesaksiannya mengenai kasus yang telah menimpa kedua temannya itu, Vina dan saudara Eki Cirebon. Selain Liga Akbar alias Gaga, kedua saksi Aep dan Melmel kini justru terancam 7 tahun penjara. Lantas, akankah kesaksian Liga Akbar ini akan menjadi petunjuk untuk menyingkap siapa saja yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon? Bagaimana dengan nasib saksi Aep dan saudara Melmel? Gaga kini kembali memberikan kesaksiannya saat malam kejadian. Rupanya pada saat kejadian itu, ia bersama Vina dan Eki. Diketahui Gaga sebelumnya sudah sempat dihadirkan sebagai saksi hidup saat persidangan kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 silam. Kesaksian Gaga kali itu memberatkan salah satu terdakwa kasus Vina yang hingga kini mendekam di penjara, yakni saudara Rivaldi alias Ucil. Dalam persidangan, Gaga mengungkap isi pesan BBM Ucil di mana tersangka mengaku bersyukur karena Eki telah meninggal. Pesan itu Rivaldi kirim kepada salah satu temannya bernama Lutfiah Habib Dinata. Sementara si Gaga sempat melihat isi dari pesan tersebut. Rupanya saat malam kejadian, Gaga katakan dirinya bertemu Vina dan Eki pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Setelah mereka bertemu, ketiganya pun lalu pergi ke kota alun-alun Cirebon dan sempat berbincang kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu, Eki dan Vina memintanya untuk mengantar pulang ke rumahnya di kawasan Arumsari, Kecamatan Talun. Gaga mengendarai motor Mio warna hitam, sementara Eki boncengan dengan Vina mengenakan motor Yamaha Sion warna kuning hijau Tosca. Gaga ungkap jika waktu itu Eki mengenakan kaos lengan panjang, sedangkan Vina kenakan jaket bertuliskan ekspresi. Pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, Gaga, Eki, dan Vina lalu melintas di Jalan Perjuangan Maja Asem, depan SMP Negeri 11 Cirebon. Nah, pada saat melintas di jalan itu, ketiganya melewati segerombolan anak muda yang sedang mengobrol di pinggir jalan. Keduanya pun lalu memacu kendaraannya. Ternyata gerombolan itu pun mengejar mereka, sementara pada saat itu Gaga mengaku berhasil lepas dari kejaran mereka saat dirinya belok kanan ke gang sebelah sekolahan Mandua. Sedangkan Eki yang boncengan dengan Vina memilih jalan terus. Gaga mengaku melihat gerombolan anak muda itu tetap mengejar Eki dan Vina. Setelah itu Gaga mengaku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya terhadap Eki dan Vina. Namun Gaga hanya mengenal salah satu di antara gerombolan anak muda tersebut, yaitu Rivaldi alias Ucil, yang mengaku kenal terdakwa itu lewat BBM. Sementara di sisi lain, sebelumnya kemunculan saksi Aep sempat bikin heboh setelah dirinya memberikan kesaksiannya soal adanya DPO yang salah satunya yaitu bernama Peggy alias Peron. Pada saat malam kejadian, saksi Aep mengaku melihat langsung karena posisinya dekat dengan lokasi TKP. Saat kejadian berlangsung, Aep mengaku kebetulan membeli rokok di sebuah warung di depan tempat ia bekerja. Karena pada saat tahun 2016, Aep bekerja di sebuah bengkel yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan TKP. Dengan kesaksian Aep terhadap Peggy Setiawan yang mengaku tidak kenal pada namanya, namun dia mengaku sangat kenal dengan wajahnya. Kesaksian Aep inilah sampai sekarang membuat saudara Peggy Setiawan alias buruh bangunan mendekam dalam penjara. Padahal menurut pengakuan saudara Peggy, ia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bahkan ia tidak kenal dengan kedua korban, Eki dan Vina. Kesaksian Aep terhadap Peggy Setiawan yang mengaku tidak mengenal namanya, namun dia mengaku sangat kenal dengan wajahnya. Jadi nggak tahu, cuman kalau bicara wajah saya tahu. Iya, berarti kan Aep Saya juga sempat kaget pas waktu ketangkep itu, oh ini yang namanya Peggy. Gitu. Ya saya tahu benar gitu. Apa udah gitu kan? Makanya saya sempat kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya. Gitu. Jadi tadinya saya, ini kalau kenal saya. Gitu. Saksi Aep ini pun rupanya dibantah oleh Ferry yang merupakan salah satu warga yang menetap di sekitar TKP. Menurut pengakuan Ferry, kesaksian Aep tersebut adalah bohong, karena di tahun 2016 silam, menurutnya tidak ada warung dekat TKP yang berjualan rokok. Hal serupa dikatakan oleh beberapa warga yang ada di sekitarnya. Hal tersebut diketahui kala Deddy Mulyadi menyambangi lokasi kejadian Vina dan Eki. Dan kebetulan dia bertanya-tanya kepada sebagian warga, termasuk salah satunya saudara Ferry.
Bahkan Ferry dengan tegas bantah semua kesaksian Aep itu dan juga menantang Aep untuk bisa bertemu di forum terbuka soal kesaksiannya itu. Karena dengan kesaksian Aep itulah membuat seorang Peggy kuli bangunan jadi korban salah tangkap. Setelah lewat 8 tahun, ya saya mengikuti berita aja Mbak, seperti netizen yang lain, seperti masyarakat yang lain. Pas dengar Aep memberi kesaksian, dia bilang sedang membeli rokok di jam 21.30, beli jajan di warung. Korban lewat lalu dilempari batu. Nah di situ saya mikir Mbak, kalau saya itu kan perokok aktif. Nah saya tuh kalau nyari warung pada saat itu sangat sulit sekali gitu loh. Kalau kita punya duit ya kita belinya di Alfamart gitu tuh. Tapi kalau nggak punya duit kita carinya ketengan dan itu sangat tidak ada warung itu. Terus saya mikir di situ warung mana sih yang dimaksud gitu. Saya sisir itu, saya survei dulu warung-warung nggak ada. Dan memang saya dulu nggak pernah nemuin warung di situ, makanya saya membantah kesaksian Aep, bahkan saya menantang Aep untuk duduk bareng di forum terbuka. Ayo, tunjukin ke saya warungnya sebelah mana. Seperti itu. Menanggapi hal tersebut, seorang mantan ketua Bareskrim Susno 2 Aji turut menyoroti kesaksian Aep dan saudara Melmel. Susno 2 Aji secara terang-terangan menuding saksi kasus Vina Cirebon, kedua saksi Melmel dan Aep itu berbohong. Menurut dia, Aep dan Melmel pantas untuk masuk penjara gara-gara kesaksiannya. Bukan tanpa sebab, mantan Kabareskrim Polri ini menilai Aep dan Melmel pantas dijebloskan ke dalam sel karena semua kesaksiannya sangat tak masuk akal. Bahkan Susno 2 Aji secara tegas saudara Aep dan Melmel terancam 7 tahun penjara karena telah memberikan kesaksian palsu. Keterangan dari Aep yang jadi masalah ini. Aep ini sudah pernah memberikan keterangan di pengadilan. Tidak pernah hadir ke pengadilan. Tapi berita acaranya ada. Ada berita acara. Dibacakan. Di bawah sumpah. Di bawah sumpah kayak. Nah ini kan keterangan kalau seandainya terbukti itu bohong, ini keterangan bohong 7 tahun loh. Oke. Tahu dong? Saya ini polisi ya. Marwah polisi jangan sampai dikorbankan untuk ini. Saya yang paling menentang. Oke. Saya bisa begini karena polisi, jadi jangan sampai dirusak polisi ini oleh si Aep ataupun si ayah korban. Saya duka cita mendalam pada ayah korban. Masa Melmel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ, ya itu jelas bohong lah. Warung Melmel ya. Iya, ini orang Melmel. jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Nah, kalau itu sudah di BAP si Melmel diajukan ke sidang itu 7 tahun penjara loh, jangan main-main. Karena apa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai seumur hidup, sampai karatan di dalam penjara. Hati-hati loh Melmel, di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Kalau si Aep jelas bohong benar itu. Iya. Oh, iya, kalau Aep bagaimana Bang? Kesaksian Aep. Jelas itu 100% bohong. Anda lihat di situ, itu berapa meter di situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Iya, kurang lebih. Kamu bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? Iya. 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja.